Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadiahaya, NPM 2011050015, Prodi Pendidikan Matematika kelas 3A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rinda. Di mana tugasnya yaitu yang pertama membacakan 2 surat pendek yang berada di dalam Al-Quran juz 30, dan yang kedua yaitu menjelaskan mengenai hukum bacaan gharib beserta dengan contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baiklah, marilah kita langsung masuk saja ke penjelasan mengenai hukum bacaan gharib. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hukum bacaan gharib itu? Jadi gharib adalah salah satu ilmu tajwid yang mempelajari bacaan Al-Quran yang jarang dilafazkan atau jarang ada di dalam Al-Quran. Gharib itu sendiri berasal dari kata garabah yang artinya jauh, dan dimana gharib itu menurut sebagian ulama itu mempunyai arti sebagai ungkapan yang tidak jelas atau samar. Dan gharib itu sendiri itu memiliki 5 jenis. Yang pertama ada saktah, yang kedua ada imalah, yang ketiga ada ismam, yang keempat ada tosil, yang kelima ada nakal. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu saktah. Saktah itu artinya adalah berhenti sejenak atau menahan napas. Jadi ketika kita bertemu dengan ini, contohnya pada sepenggal ayat ini, yaitu kala bal rona, kita tidak boleh langsung membaca setelah bal ini, nggak boleh langsung ke ro, tapi kita harus berhenti sebentar setelah bal ini, sejenak sambil menahan napas. Jadi kala bal rona, jadi berhenti sejenak menahan napas baru langsung bisa lanjut ke rona. Nah, itu untuk yang penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua yaitu imalah. Imalah itu artinya adalah memiringkan. Untuk contohnya adalah dalam sepenggal ayat ini. Majroha, di sini kan tulisannya kan majroha, bunyi ayatnya. Maksudnya tulisan ayatnya itu majroha, di mana ro-nya ini berharokat fathah. Nah, dia berdasarkan hukum bacaan gharib, dia tidak boleh dibaca majroha, dia wajib dibaca majreha. Ro-nya ini dia dimiringkan karena arti dari imalah tadi adalah memiringkan, jadi majreha. Jadi ro yang semula ro ini jadi re. Dimana kita membaca ro-nya ini kita baca secara tipis atau tarkik. Jadi majreha.
Nah, itu untuk contoh yang kedua. Yang penjelasan yang ketiga yaitu adalah ishmam, yang artinya adalah mencucu. Jadi ini contohnya pada sepenggal ayat la ta'mauna, la ta'mauna, di mana di sini setelah ada nun mati bertemu dengan huruf nun, kita membacanya dengan cara mencucu, dengan cara memonyongkan bibir. Nah, contohnya ini la ta'mauna. Nah, seperti itu untuk penjelasan yang mengenai ishmam. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tosil. Tosil itu dia meringankan. Contohnya dia terdapat dalam sepenggal ayat a jamiyun. Di sini kan ada huruf hamzah, setelahnya itu ada huruf alif. Dimana kita meringankan dua huruf ini karena karena bunyinya itu hampir sama. Jadi kita baca a jamiyun. Nah, untuk yang terakhir itu adalah nakal. Nakal itu artinya adalah memindahkan. Nah, contohnya adalah di sini kan ada ayat yang atasnya itu ada bi'sal ismu. Semulanya adalah ada bi'sal ismu. Nah, setelah dia masuk ke hukum bacaan gharib, dia penulisannya tidak lagi bi'sal ismu, dia jadi berubah menjadi bi'salismu. Tulisannya jadi seperti ini. Lamnya yang semula seperti ini dia berubah menjadi seperti ini. Cara membacanya itu pun juga berubah. Yang semula bi'sal ismu dan sekarang berubah menjadi bi'salismu. Itulah penjelasan tadi yang untuk yang terakhir yaitu yang nakal. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bacaan gharib. Apabila di dalamnya terdapat banyak kesalahan atau kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.